Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah tafsir ahkam di Prodi Perbandingan Madhab semester 4, yakni Bapak Ahmad Yazid Koton Adnan. Beliau telah memberikan kami tugas membuat video sebagai syarat nantinya untuk pelaksanaan UTS. Pada video kali ini saya akan membahas tafsir ahkam surat Al-Fatihah. Sebagai berdasarkan tulisannya, Al-Fatihah itu ketika ditulis berdasarkan metode tanzim, maka akan berbentuk seperti pesawat tempur. Akan berbentuk seperti pesawat tempur. Nah, yang mana kalau kita lihat sendiri, menurut beberapa ulama juga, ya kan, ya kita tidak akan melihat sendiri, kan kita juga mengikuti dauhnya pendapat-pendapatnya para ulama. Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Allah itu kan menurunkan 104 kitab ke bumi. Menurunkan 104 kitab ke bumi, lalu 104 kitab itu terkumpul maknanya di dalam Al-Quran. Dan makna Al-Quran itu terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Nah, di sini kita akan membahas secara per kalimat dulu. Nah, Al-Fatihah itu diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ada beberapa ulama yang mengatakan Bismillah itu bukan ayatun min ayati suratil Fatihah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tetapi ada atau ulama yang kita ikuti, salah satunya Imam Syafi'i atau Imam Qori yang kita ikuti, itu Imam Asim bin Abi Nujud, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun min ayati suratil Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdu, al yang terdapat pada alhamdu, al itu merupakan al istighraqiyah kalau kita lihat secara nahwiyah. Yang mana al istighraqiyah itu adalah perkumpulan atau pujian, yang mana itu adalah merupakan inti dari pujiannya. Nah, seperti pujian-pujiannya kan, kita memuji sama makhluk, oh kamu ganteng, kamu cantik. Nah, itu kan juga merupakan pujian. Nah, cuman pujian-pujian tersebut itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ alhamdu al-istighraqiyah, yang mana semua pujian terkumpul pada lafaz itu. Nah, pada lafaz alhamdulillah, yang mana itu adalah milik Allah karena Allah adalah penciptanya. Rabbil alamina, penguasa alam semesta. Al-alamina itu adalah jamak, yang mana mufradnya itu alam. Nah, yang mana berbentuk jamak alam semesta semuanya. Bumi, makhluk, jin, manusia, tumbuhan, Allah lah Rabbil alaminnya. Nah, terus Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Nah, kalau kita tahu sendiri bahwasanya lafaz Ar-Rahmanu ablagh minar Rahim. Nah, Ar-Rahman itu lafadznya lebih luas daripada yang namanya Ar-Rahim. Karena kalau Ar-Rahman itu adalah penyayang, di dunia untuk orang muslim dan juga orang non muslim. Nah,
Kalau kita lihat orang non muslim itu kan dia tidak menyembah Allah, tapi dia bisa kaya raya, dia bisa makan. Itu berhak siapa? Itu atas siapa? Kehendak siapa? Yang jelas kehendaknya Allah. Dengan sifat apanya? Dengan sifat ar-Rahmannya. Lain dengan kita. Kita memiliki rasa penyayang kalau orang itu ini seperti ke kita, kalau orang itu gini ke kita. Kalau Allah tidak. Allah memiliki sifat ar-Rahman. Sifat ar-Rahman itu adalah penyayang bagi orang muslim dan juga orang non muslim. Nah, karena Allah itu adalah maha penyayang. Nah, lafaz ar-Rahim ini lebih kecil, tak luas seperti lafaz ar-Rahman. Kalau ar-Rahim adalah penyayang untuk orang muslim saja, nantinya di akhirat. Untuk orang muslim di akhirat. Nah, jadi orang-orang non muslim itu tidak mendapatkan rahmat dari sifat ar-Rahimnya Allah. Jadi ar-Rahim ini hanya khusus untuk orang muslim. Nah, firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Nah, Maliki yaumiddin, raja dari hari kebangkitan, ini hari kiamat. Nah, hari pembalasan, yang mana kita seperti hidup ini nantinya kita akan mati, lalu juga kita nanti akan dibangkitkan lagi, yaumul ba'ats, untuk dimintakan perhitungan amal-amal yang telah kita lakukan di dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah, kepada Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Nah, jadi kita meminta pertolongan, bukan ke siapa-siapa, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, meminta pertolongan susah, ditimpa musibah ataupun hal yang lain yang tidak mengenakan kepada kita, minta tolongnya siapa? Minta tolongnya kepada Allah. Nah, seperti itu. Yang mana kita kan disuruh meminta kepada Allah bisobri wassalah, dengan sabar dan juga sholat. Dan sabar dan sholat, kita pegang dua itu saja, insya Allah kita juga akan mendapatkan ketenangan, atau kita akan mendapatkan apa yang kita hendak sesuai dengan kehendak Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan-jalan yang lurus. Nah, jalan-jalan yang lurus itu gimana? Jalan-jalan yang sesuai dengan agama Allah, jalan-jalan yang sesuai dengan perintah-perintah Rasulullah. Nah, semoga kita didapatkan jalan yang seperti itu. Nah, jalan yang lurus itu kita lakukan apa? Ya, kita harus melakukan awamirillah, perintah-perintah Allah, dan menjauhi nawahihillah, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, seperti itu. Nah, kita hanya kepada Allah meminta petunjuk. Tidak bisa kita meminta petunjuk, meminta hidayah kepada orang lain. Nah, walaupun orang-orang non muslim yang bisa dia menjadikan muslim, hanya Allah. Firman Allah kan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jalan-jalan yang lurus itu jalan-jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang mana engkau telah memberikan an'amta 'alaihim, nikmatmu kepada mereka. Nah, nikmat-nikmatnya kepada orang soleh, nikmat-nikmatnya kepada mujahid. Nah, jalan itulah yang kita harapkan kepada Allah dengan mengikuti syarat, mengikuti perintah-perintah Rasulullah juga. Ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang mendapatkan murka dari Allah, waba'u bi ghadabi minallah, bukan. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan juga bukan meminta jalan yang tersesat. Nah, maksud yang di sini Imam At-Tabrani itu mengatakan waladdallin itu adalah kaum-kaum Nasrani. Kaum-kaum Nasrani itu qad dhallu min qablu,
wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Nah, itulah tafsir ahkam yang saya ketahui, yang telah saya pelajari tentang tafsir ahkamnya surat Al-Fatihah. Nah, di situ ketika turunnya surat Al-Fatihah, nah, ketika Ruhul Amin membaca akhir ayatnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Rasulullah di situ menjawab amin. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan mendapatkan manfaat bagi para yang melihat video ini, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.